Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Syarasi Anawati dari absen 35. Saya Laila Zakiatul Asna, nomor absen 23. Jadi di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang teknologi nuklir di bidang pertanian. Kami mengambil pupuk bionuklir pengganti pupuk kimia atau pupuk organik. A few moments later. Untuk materi yang pertama, yaitu pengertian teknologi nuklir pada bidang pertanian. Teknologi nuklir adalah teknologi yang melibatkan reaksi dari inti suatu atom atau disebut dengan nukleus. Nuklir merupakan teknologi yang pemanfaatannya sudah diaplikasikan dalam berbagai bidang, dari yang sederhana seperti detektor asap hingga sesuatu yang besar seperti reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir. Nuklir dapat diaplikasikan di berbagai bidang seperti bidang energi, kedokteran, farmasi, industri, pertambangan, pertanian, dan masih banyak lagi. Kali ini kita akan berbagi informasi tentang aplikasi teknologi nuklir di bidang pertanian, khususnya tentang efisiensi pemupukan tanaman. Mengapa tidak menggunakan pupuk organik atau kimia? Pupuk organik yang bisa ditaburkan sebenarnya tidak langsung bisa terserap oleh tanaman. Justru selama ini banyak yang tidak terserap dan menumpuk sebagai unsur mentah dan menguap kembali ke udara karena tidak bisa terombak. Sedangkan pupuk kimia berdampak negatif pada tanaman antara lain: 1. Mengurangi kesuburan tanaman. 2. Pencemaran air karena menggunakan pupuk kimia atau menjadi tercemar. Ketika air tercemar, proses fotosintesis dan produktivitas pada tumbuhan juga menjadi terganggu. 3. Membuat tanah mengeras. 4. Memicu gangguan kesehatan. Nitrogen yang tinggi dari pupuk kimia akan masuk ke dalam tanah sehingga mencemari pasukan air bersih di dalamnya. Selanjutnya, bagaimana agar pupuk yang disebarkan bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan? Mahalnya harga pupuk membuat petani harus cerdas dalam menekan input usaha tani. Salah satu caranya adalah dengan membuat pupuk bionuklir. Keunggulan dari pupuk bionuklir ada menyuburkan tanah, merangsang pembuahan, hasil panen melimpah, dan menghemat biaya produksi. Untuk penamaan bionuklir, alasan utamanya adalah bahwa kita pakai KRR atau dekomposer. Dekomposer ini mengandung mikroba. Kita memakai kandungan mikroba ini untuk mendegradasi atau melarutkan pupuk yang ada sehingga menjadi partikel yang paling kecil sehingga mudah dimanfaatkan oleh tanaman. Cara membuat pupuk bionuklir. Alat dan bahan: blender, alat pengaduk, ember, panci, alat ukur atau gelas ukur. Bahan: daun kelor 1925 gram, daun lamtoro 125 gram, pupuk NPK 2 kilo, pupuk cantik 1 kilo, gula aren 500 gram, terasi 100 gram, air kelapa 10 liter, dan KRR atau dekomposernya 100 ml. Cara membuat: 1. Pengadukan pupuk. Larutkan pupuk cantik dengan air kelapa. 2. Blender daun lamtoro dengan air kelapa. 3. Haluskan terasi dengan air kelapa. 4. Cairkan gula aren dengan air kelapa. 5. Haluskan daun kelor dengan air kelapa. 6. Jika sudah terblender halus, masukkan ke dalam wadah untuk melakukan fermentasi. Yang ketujuh yaitu campurkan semuanya dengan dekomposer. Selanjutnya yaitu fermentasi. Fermentasi tidak boleh ada oksigen masuk. Fermentasi dilakukan selama 21 hari. Simpan di kamar atau di mana saja yang tidak terkena sinar matahari langsung. Untuk video cara pembuatannya bisa menonton video selanjutnya. Pupuk kita lakukan dengan air kelapa karena kita bikin pupuk vegetatif, maka kita tambahi pupuk cantik karena nitrogennya tinggi plus sekalian kalsium gitu. Selanjutnya kita akan blender daun lamtoro sama daun kelor ya. Ya, larutnya kita pakai air kelapa. Jangan pakai air, kita semua yang berkaitan dengan air ini kita pakai air kelapa. Jangan pakai air yang lain. Kita butuh terasi karena yang kita butuhkan itu adalah proteinnya. Terasi itu kandungan proteinnya tinggi sebagai sumber asam amino untuk tanaman gitu. Dan kemudian ini ada gula merah, gula aren. Kenapa milih gula aren? Karena glukose dari gula aren itu terbaik. Ini yang disebut KRR ya. Kita tuangkan untuk mengaktifkan KRR-nya ya, ke dalam air gula aren ini. Gula aren. Sebelumnya perlu disampaikan bahwa mencairkan gula aren ini juga pakai air kelapa tadi. Semuanya pakai air kelapa. Yang biasa gitu. Kita ukur sampai selesai nanti air kelapa yang kita pakai itu tetap 10 liter. Oke, ini sudah terblender halus.
halus ya Pak ya untuk kelor dan lamtoronya. Selanjutnya Bapak? Ya, kita langsung masukkan ke galon sebagai wadah untuk melakukan fermentasi. Oke, Ya, ini terasi sudah dicairkan dengan air kelapa. Kita masukkan juga, campur lagi ya. campur lagi. Nah, terakhir, dekomposer tadi kita siapkan minimal 100 ml. Sedang ada kelebihan, sekalian ditambahkan nggak apa-apa gitu. Ya, ini dekomposer, GR sama air gula. Gula aren ya Pak ya. Gula aren. Kondisi sudah dingin berarti ya Pak ya untuk gula arennya ya Pak? Ya, harus dingin. Harus dingin ya. Ya, terus kemudian ini sudah selesai. Sudah. Tinggal fermentasi. Fermentasi. Fermentasi anaerob, tidak boleh ada oksigen masuk. Nah, kita fermentasi selama 21 hari. 21 hari. Ya, biarkan saja, tinggal ditaruh di kamar atau suhu kamar, tidak terkena sinar matahari langsung. Oke Tani Lovers, tadi sudah kita simak sama-sama pembuatan pupuk bionuklir ya. Jadi ini hasilnya nanti setelah 21 hari fermentasi, maka hasilnya akan seperti ini ya. Ada vegetatif dan ada juga generatif. Tadi kita buat yang vegetatif.